Tubuh saya dipotong-potong dan dikubur terpisah di beberapa tempat. Nyimas Melati, begini kisah saya. Saya merupakan salah satu pejuang wanita dari Tangerang yang melawan penjajah Belanda. Saya merupakan keturunan Sultan Hasanuddin Banten ke-18 yang juga memiliki peran dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Tangerang. Saya dikenal gigih melawan para penjajah Belanda seperti ayah saya, Raden Kabal, yang menentang penjajahan Belanda. Saya memiliki 2 anak angkat, yakni Suryanata dan Masenak. Sosok saya sangat disegani para penjajah Belanda karena saya memiliki ketangguhan dalam ilmu bela diri perjuangan. Saya tak lepas dari perlawanan ayah saya, Raden Kabal, yang sangat membenci Belanda karena mereka membentuk sekelompok tuan tanah. Pada 1918, kawasan Tangerang saat itu dikuasai para tuan tanah yang mendapat dukungan dari Belanda sehingga berbagai sendi kehidupan masyarakat dan membuat rakyat menderita. Saat itu sangat sedikit sekali kaum pribumi memiliki tanah pribadi. Hampir semua tanah dikuasai oleh tuan tanah. Sebutan tanah dalam paksa disebut tanah Fatikelir. Pada periode 1921 sampai 1930 ada sejumlah tanah Fatikelir. Rakyat Tangerang yang tak tahan lagi atas Rakyat Tangerang yang tak tahan lagi atas berbagai perlakuan para tuan tanah pun mulai menggelorkan api. Pemberontakan dipimpin oleh ayah saya dan Pangeran Pabuaran. Raden Kabal bersama saya, rakyat Tangerang bahu-membahu melawan para tuan tanah yang didukung pasukan kompeni Belanda. Pertempuran tersebut menewaskan Pangeran Pabuaran Subang. Dan tempat gugurnya Pangeran Pabuaran Subang dikenal dengan nama Pertempuran Pangeran Pabuaran. Saya bersama ayah saya dan pasukannya kerap mengadakan penghadangan dan sabotase sarana-sarana penting yang dikuasai tuan tanah maupun Belanda di berbagai wilayah di kawasan Tangerang. Saat bentrokan terjadi di daerah perbatasan Balaraja, sambil mengacungkan keris, saya berteriak lantang serang, teriakan yang membahana, membuat pasukan Belanda langsung ciut. Nyalinya suara saya yang menggelegar merotak. Semangat pasukan lawan berbagai perlawanan yang saya lakukan pun langsung membuat saya dijuluki singa betina. Perlawanan yang saya lakukan menimbulkan kerugian besar para tuan tanah yang didukung oleh Belanda. Meskipun demikian, saya di peristiwa tersebut tewas saat gugur. Bagian-bagian tubuh saya dipotong-potong dan dimakamkan di berbagai tempat. Saya pun dimakamkan di Desa Bunar, Kecamatan Sukamulya, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Namun, sumber lain menyebutkan makam keramat saya berada di Pulau Pajang, Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. Dan untuk menghormati perjuangan saya, pemerintah Kota Tangerang mengabadikan nama saya, di antaranya pada Gedung Wanita Nyimas Melati, di kawasan Jalan dan Mogot, nama saya diantaranya pada Gedung Wanita Nyimas Melati di kawasan Jalan Daat Mogot, Kota Tangerang, dan menjadi nama sebuah jalan, yaitu Jalan Nyimas Melati di Kota Tangerang.